Silakan Bu. Makasih banyak ya Mas. Saya tinggal ya Bu. Mbak Sandra! Mbak Sandra! Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 114 dan 115. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Rianti yang menghubungi Sandra. Ini membuat Sandra ingin menyombongkan dirinya yang sedang bersama Kenzo. Kelakuannya membuat Kenzo kesal. Gue udah bener-bener gak kuat ngadepin Sandra. Rasanya gue pengen pergi terus gak balik lagi. Tapi gimana ya? Sabar ya Mas. Orang sabar disayang Allah. Ingat juga, keluarga di atas segalanya. Apa gue telepon Mutiara aja kali ya? Siapa tahu dia tahu caranya biar gue bisa tenang ngadepin Sandra. Tapi Kenzo teringat sama omongan Mutiara dan membuat dirinya menghubungi Mutiara. Bisa barengan gitu ya? Bahkan mereka menjelaskan satu sama lain melalui chat. Wah, Mas Kenzo lagi telepon siapa sih? Kira-kira dia lagi teleponan sama siapa ya? Biar ditelepon lagi sibuk. Nanti kalau nggak ditelepon mama lah. Mana sih? Teleponin siapa ya? Maaf ya Mas, kalau semalam pas Mas Kenzo ngejar saya nggak mau berhenti. Mas Kenzo jangan marah ya. Saya yang salah. Karena saya gak izin ke kamu dan diam-diam bawa kamu ke rumah saya. Kedatangan klien dari Singapura membuat Sandra panik karena Kenzo belum hadir. Kedatangan Aurel diantar Dikta ke kampus membuat Ivan panas. Miss Kiss jadi takut kalau mereka jadi ribut. Kita doain ya MKiss First, pertemuan Kenzo, Sandra, dan klien Singapura berjalan lancar. Melihat semangat Kenzo membuat Sandra heran. Kenapa Kenzo tiba-tiba semangat banget? Tadi baru aja nyebelin pas aku ajak selfie. Terus lama banget ke toiletnya. Sekarang dia malah senyum-senyum gitu. Ide Ivan dan Dikta membuat mereka akan bersaing di stand up komedi. Mau nggak mau, Aurel harus menyetujui mereka. Mutiara yang mendapatkan kabar dari Kenzo langsung menghubunginya. Sampai Kenzo harus menjauh lebih dulu. Dan udah pasti ada perdebatan antara mereka. Besok kamu harus ikut sama saya. Kemana Mas? Ke tempat klien. Buat survei vendor. Yang waktu itu pernah kamu datengin Mutiara. Mas Kenzo sadar kan kalau saya ini bukan ART Mas Kenzo lagi? Saya tahu kok. Anggap aja sekarang kamu tuh freelance sama saya. Nanti saya kasih bonus. Bukan masalah uang bonusnya Mas. Saya kayaknya nggak akan ada waktu juga. Lagian saya kan kerja. Mana bisa saya tiba-tiba pergi gitu aja. Saya bukan bos di sini. Mutiara, kamu tahu sendiri kan kalau saya itu nggak terima penolakan. Mas, Padahal Mutiara sangat heran sama kelakuan Kenzo. Mau nggak mau, Mutiara harus menyetujuinya. Tuh kan MKiss First, Aditya sangat ingin memiliki banyak meeting bersama Bu Cynthia. Jelas-jelas ini membuat Kayla heran. Pas banget dengan Dina yang melaporkan informasi kepada Aditya. Ini membuat Aditya senang. Sepenglihatan saya nih Pak, sekarang Bu Cynthia itu udah gak pernah lagi buang bunga-bunga dari Bapak. Terus sekarang Bu Cynthia kayak lebih penasaran gitu Pak, siapa yang ngirim bunganya. Di lain sisi, Cynthia jadi memikirkan Kenzo. Dia berusaha mencari tahu banyak hal soal Kenzo. Ini karena dirinya merindukan anak kandungnya. Astaga MKiss First. Cynthia dihubungi oleh secret admirer alias Aditya. Ini membuat Cynthia semakin penasaran. Sedangkan Aditya semakin senang dengan sifat penasaran Cynthia. Halo, tolong jangan main-main sama saya. Karena kamu, saya pastikan bermain-main sama orang yang salah. Tolong kasih tahu saya, kamu tuh siapa sebenarnya? Karyawan saya kah? Atau teman SMA? Atau siapa? Jangan kayak pengecut deh.
Semakin kamu penasaran sama saya, semakin saya semangat buat dapetin hati kamu. OMG first, ketika Aditya menghubungi Dina soal secret admirer-nya, nggak sengaja didengar oleh Nunu. Duh, Miss Kiss dibuat khawatir sama rencana Rianti dan Sandra untuk menyingkirkan Mutiara. Tuh kan MKiss first, Aditya mengancam Nunu yang akan melaporkan kepada Rianti. Ini jadinya membuat Nunu panik. Rombongan saya di telepon tadi. Omongan apa, Pak? Nunu nggak dengar apa-apa, Pak. Nunu tadi lagi chattingan sama cowok Nunu di kampung, Pak. Kalau saya sampai tahu kamu mendengar omongan saya di telepon barusan, saya pastikan kamu tidak ada di rumah ini. Ngerti? Cafe Santantia udah mengadakan open mic dari para komika. Kedatangan Kenzo juga disambut oleh Aurel, tapi dirinya khawatir kalau Ivan akan datang tanpa Aurel tahu kalau Dikta memperhatikannya. Apalagi interaksi Aurel dan Ivan setelah Ivan datang. Sebagai cowok itu emang harus tepatin janjinya. Kalau aku ngomong aku datang, ya aku datang. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal lebih banyak dapat ketawa. Oke. Udah siapin materi, bro? Gak cuman Aurel yang deg-degan, Miss Kiss juga deg-degan melihat Ivan yang akan open mic. Bisa-bisanya ya, Kenzo lebih memilih untuk melihat Mutiara. Walaupun dirinya masih kepikiran dengan omongan Mutiara, tapi ujung-ujungnya Mutiara dan Kenzo malah berantem. Cuman perkara order makanan. Mbak, saya mau pesen dong. Iya, silakan Mas, bisa di-scan barcode ya. Setelah dari situ nanti kelihatan menunya apa aja. Mas tinggal pesan menunya dari situ, nanti langsung masuk ke pesanan. Sekarang udah sistem barcode ya? Keren juga. Iya. Bagus nih yang bikin idenya. Iya. Emang sekarang tuh kafe-kafe besar kayak gini harus pakai sistem barcode kayak gini. Ternyata udah kamu cerdas juga, Mutiara. Saya nggak ngerasa kalau kamu tuh update teknologi kayak gini. Bukan ide saya, idenya Mbak Aura. Oh. Ternyata saya salah ngira. Pantas aja dari awal saya udah curiga kalau kamu tiba-tiba ngerti masalah teknologi. Kalau emang idenya Aurel sih wajar aja karena Aurel tuh cerdas sama kayak kakaknya. Narsis banget ya Mas. Emang kayaknya ujung-ujungnya selalu memuji diri sendiri. Mantap, percaya diri. Emang kayaknya nggak ada obatnya ya. Coba kamu cari kata-kata yang lebih kreatif. Ada udah pernah ngomong itu soalnya. Bosen saya dengarnya. Yaudah Mas, Mas pesan aja ya. Saya mau lanjut kerja lagi. Permisi. Saya tetap pengen pesan manual. Pesanannya dicatat sama kamu. Emang Mas Kenzo nggak ada barcode? Handphonenya nggak bisa barcode Mas? Bisa, tapi malas aja. Saya pengen tetap pesan manual. Kamu yang catat. Iya, kok kayak gitu sih Mas? Ingat ya, pembeli itu adalah raja. Jadi kamu juga nggak bisa nolak permintaan saya. Kalau aku jawab Mas Kenzo, gak bakalan ada habisnya. Bisa-bisa kita berdebat terus sampai kafe tutup. Mending aku turutin aja deh apa mau dia. Baik Mas, mau pesan apa? Terserah. Saya yakin kamu pasti tahu menu favorit saya itu apa. Jadi kamu mendingan pesenin buat saya aja. Saya tunggu di sini. Terserah kayak cewek. Cynthia meminta Dina untuk menemani dirinya bertemu dengan secret admirer dan dirinya langsung menghubungi Aditya. Aditya yang mau pergi tetap aja membuat Yanto heran dan curiga. Cynthia mewanti-wanti Dina untuk membantu memantaunya. Mutiara yang melayani Kenzo membuat Kenzo memaksa Mutiara untuk ikut bersamanya. Yang meninjau bahan baku semua seafood yang ada di pabrik saya. Karena kamu mengerti masalah ikan, jadi kamu ikut sama saya. Titik. Apa kayak kamu nggak ada penolakan?
Berarti ini pemaksaan? Saya nggak maksa kok. Lagian juga nanti ada investor dari kita yang bakal ikut sama kita. Jadi seharusnya semuanya bakal nggak kenapa-napa. Bu Cynthia. Bukan? Tapi saya yakin kamu kenal sama orangnya. Oh, Mbak Dina. Saya besok mau pakai baju apa? Pakai baju yang saya beliin aja buat kamu. Baik, Mas. Baik, jangan dinikmati makanannya. Saya mau naik ke atas dulu. Saya mau nonton stand up comedy. Jangan lama-lama. Aduh, Miss Kiss jadi dibuat gemes deh. Saking kangennya Kenzo, Mutiara nggak boleh pergi lama-lama. Miss Kiss jadi deg-degan sama Aditya yang ingin bertemu dengan Cynthia. Tapi tiba-tiba Sandra malah menyadari kalau ada Dina di taman. Ini membuat Sandra dan Rianti menemui Dina. Melihat Sandra dan Rianti membuat Aditya harus ngumpet diam-diam. Ini karena dirinya takut ketahuan. Wow, stand up comedy Ivan berhasil membuat semua orang tertawa. Tapi Dika nggak mau kalah. Saya belum bikin materi. Saya nggak tahu gimana cara bikin orang ketawa. Yang tadi aja saya nggak tahu. Lucunya di mana. Kalau emang belum siap, Mas Dikta batalin aja, Mas. Gak apa-apa kok. Kalau kita mundurin diri, bukan berarti kita itu kalah. Itu artinya kita tahu diri. Pernah aja bisa, masa saya enggak? Ya tapi Mas, Ivan itu udah belajar dari beberapa hari yang lalu. Dari sebelum Mas Dikta nantangin dia. Justru itu, saya nggak mau kalah. Kehadiran Sandra di taman buat Dina panik. Tapi Rianti malah mencurigai kalau Dina bertemu dengan Aditya. Bahkan hampir aja Rianti nekat untuk bertemu dengan pacar Dina. Ada siapa-siapa? Apa mungkin bunyi handphonenya aja yang sama ya? Ojol kan? Order tapi kasih bang. Udah nggak usah, nanti saya bayar lebih, Pak. Bisa jatuh kalau gitu. Sudah, Pak. Cepat, jangan banyak. Cepat. Mbak Sandra mau saya kenalin ke pacar saya. Ngapain saya kenalan sama pacar kamu? Aduh, oh my god, why are you being so ridiculous? Gak penting banget sih, Tante. She's being ridiculous, mending kita pergi sekarang aja, yuk. Karena Cynthia yang gagal bertemu langsung mengajak Dina pulang. Ternyata cerita Dika malah membuat Miss Kiss sedih. Kenapa, Bu? Bu? Ibu bangun, Bu! Bangun, Pak! Tolong! Ibu bangun, Bu! Dari dulu, saya nggak pernah kekurangan. Tapi sejak Mama meninggal, saya rasa saya kekurangan kasih sayang.
membuat dirinya pergi dan Aula berusaha untuk menguatinya. Tapi mereka malah lucu ya. Mas Dikta nggak perlu minta maaf, Mas. Yang penting acaranya berjalan lancar. Jujur, saya kagum banget Mas Dikta berani jujur di depan semua orang kayak tadi. Mereka nggak tahu aja kalau ada Ivan yang melihatnya. Loh, Kenzo memaksa Mutiara untuk ikut open mic. Siapa tahu jadi bintang tamu berikutnya di Senetia. Mutiara nih, dia lucu banget orang ini. Ayo semuanya, Mutiara. Oke, silakan, Saudari Mutiara. Yang bener, Mas. Ya iya, masih saya bohong. Tiara, ayo kamu maju, semangat ya. Halo, kenalin nama saya Mutiara. Saya dari kampung Rawasari. Saya ada cerita lucu. Jadi waktu itu saya kan dirawatnya sama ibu sendirian ya. Dan dulu tuh ibu bohong, bilangnya bapak udah meninggal. Tapi pada saat itu ibu buat makanan tuh 3 piring yang harusnya cuma buat 2 piring. Dia buat 3, terus saya bingung. Saya tanya, Bu, kenapa buatnya 3? Dan mungkin karena ibu ngerasa kegap, akhirnya ibu bohong. Ibu bilang 2-nya itu buat aku. Karena porsi bapak jumbo banget lagi. Dari situ saya nggak bisa jalan seharian, perut saya begah. Gimana? Lucu nggak ceritanya? Wah, lucu banget Mutiara. Dan siapa sangka kalau hanya Kenzo yang paling semangat. Karena Aditya yang gagal membuat Aditya panik. Dirinya akan menunda untuk jujur kepada Cynthia. Mutiara yang merasa malu sampai membuatnya menangis. Makanya Kenzo berusaha menenangkannya. Bahkan Mutiara menghindar dari Kenzo. Rianti yang memberitahu soal kecurigaan kepada Aditya, kepada Sandra malah hampir membuatnya bilang soal Cynthia mirip dengan Widuri. Sakit hati Sandra. Tante dibilang gak berguna sama Om Aditya. Dan hal itu makin bikin Tante yakin kalau emang Om Aditya itu berniat untuk mendekati Bu Cynthia. What? Seriously? Karena Bu Cynthia itu wajahnya tuh mirip sama... Kenapa? Baru juga Dikta mau nganterin pulang, tapi lagi-lagi Ivan datang. Apalagi karena dirinya meminta hadiah dari pemenangnya. Biar Mutiara nggak ngambek, Kenzo sampai rela memberikan Mutiara es krim.
Ya ampun, Miskis jadi dibuat gemes deh sama kelakuan mereka. Sampai akhirnya Mutiara menerima es krim itu. Kalau nggak mau saya makan aja es krim sendiri. Es krim tuh emang paling enak buat nenangin hati yang lagi panas. Apalagi rasanya rasa kayak gini, terus enak banget. Tapi sih, kalau emang nggak mau ya nggak apa-apa, buat saya aja es krimnya. Emang itu rasa apa? Rasa coklat. Saya kan beliin 2, 1 buat kamu, tapi kalau nggak mau saya habisin aja. Atau enggak, Iya, saya mau. Mana? saya kasih teman kamu aja. Mau? Ada syaratnya? Apa lagi sih, Mas? Coba senyum dulu. Terpaksa nggak suka saya. Ini kasih dikit dong. Udah, ikhlas kan? Lumayan. Berarti udah nggak ngambek lagi? Enggak, sini. Bener? Iya. Gitu dong. Sekarang kau makan, terus saya anterin pulang. Ingat ya, saya itu nggak terima Penolakan, tahu kok, Mas. Bentar. Enak kan? Enak. Apa? Ada es krim bibir kamu. Di lain sisi, Ivan sengaja untuk membawa motornya lebih kencang. Ini agar Aurel bisa pegangan dengan dirinya. Bagaimanapun, Ivan sudah berubah. Masih bisa-bisanya ya Aditya kepikiran dengan Cynthia, tapi dirinya malah terus-terusan berantem dengan Rianti. Iya, daripada satu kamar tapi ribut terus. Ya. Kalau anak-anak lihat kamu tidur di ruang kerja lagi, mereka akan tahu kalau kita berantem. Kamu mau anak-anak tahu kalau kita lagi gak harmonis? Rianti, aku tidak peduli ya. Yang mulai duluan kan kamu. Kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asap, Mas. Sandra udah gak sabar untuk bertemu dengan Kenzo. Padahal dia gak tahu aja kalau akan ada Mutiara di sana. Tuh kan, Kenzo aja sampai terpesona dengan kecantikan Mutiara. Walaupun mereka berantem, mereka bikin Miskis gemas. Mereka nggak tahu aja kalau ada Kayla yang melihatnya. Karena Aditya dan Rianti yang belum keluar rumah, Aurel meminta Ipa untuk membantu memisahkan Rianti dan Aditya ketika ribut. Sedangkan Aditya dan Rianti benar-benar sedang berantem. Oh, suami baru bangun, malah dikasih sikap karsa seperti ini. Seharusnya kamu nanya ke aku dong. Mau kemana ke hari ini? Melayanin aku ke? Kamu tuh benar-benar berubah ya? Mas, harusnya sebelum ngomong kayak gitu, kamu itu ngaca. Sikap aku atau kamu yang berubah? Kamu ingat gak sih? Ritual kita waktu awal-awal nikah dan kita baru pindah ke rumah ini,
setelah kamu ninggalin Duri. Ini semuanya membuat mereka teringat kenangan hangat ketika Kenzo kecil. Betapa kagetnya Mutiara mengetahui ada Sandra di sana. Ini jelas-jelas buat Mutiara kesal, apalagi karena sikap Sandra yang jahat. Kok ada Mbak Sandra, Mas? Iya. Kenapa emangnya? Sandra itu adalah orang perwakilan yang dari perusahaannya Bu Cynthia. Kenapa nggak bilang aja ke saya? Saya udah bilang kok sama kamu, kalau bakal ada orang dari perwakilan Bu Cynthia yang bakal datang ke sini. Dan kamu kenal orang ya? Iya kan? Saya kira perwakilan Bu Cynthia tuh maksudnya Mbak Dina. Lagian juga Mas Kenzo kenapa nggak langsung nyebut nama aja sih? Kenapa suruh saya tebak-tebak kayak gitu? Kenapa Mas Kenzo langsung ngomong aja kalau itu Mbak Sandra? Kamu takut sama Sandra? Bukan takut. Saya malas aja. Saya malas digangguin mulu. Kayak waktu di rumah. Kaki saya tiba-tiba dijegal sama Mbak Sandra. Kamu kenapa boleh cerita sama saya, Mutiara? Kaki kamu dijegal sama Sandra? Kamu dijegal sampai jatuh? Apain juga cerita. Nggak penting orang saya nggak kenapa-napa. Yang ada bikin kesel aja kalau ceritain itu. Saya janji sama kamu, Mutiara. Kalau saya bakal tetap jagain kamu. Dan nggak bakal biarin Sandra ngelakuin semena-mena sama kamu. Begitupun Sandra yang kaget melihat Mutiara di sana. Udah pasti dia jadi kesal. Tuh kan MK's first. Sandra langsung laporan ke Rianti. Makanya Rianti meminta Aditya memastikan kepada Kenzo soal Mutiara. Ini membuat Aditya heran dengan sikapnya. Tapi Aditya menyetujuinya membuat mereka malah berantem. Ternyata Aurel datang ke rumah Dikta. Padahal Dikta belum bangun dan ini membuat Cynthia heran. Kayla yang sedang melampiaskan emosinya malah membuat dirinya terserempet motor. Miss Kiss jadi nggak tega. Kayla? Kamu nggak apa-apa? Tadi aku keserempet motor, Van. Ini tangan aku sakit banget dan kayaknya kaki aku tergiril deh. Sandra yang tahu dari Rianti soal Aditya yang mengizinkannya bikin dirinya kesal. Baru aja Cynthia ingin mengajak Aurel dan Dikta makan bersama, tapi Dikta masih menghindarnya. Bahkan ketika Aurel pamit sebelum pergi, Dikta hanya mendiamkannya, padahal Cynthia hanya ingin dipanggil mama. Sebelum Sandra melakukan apa-apa kepada Mutiara, klien dari Singapura sudah datang. Tentunya Kenzo memperkenalkan Mutiara, sedangkan Sandra jadi kesal. Gimana kalau kita mulai saja surveinya sekarang? Supaya Mr. Lim bisa segera memilih ikan apa saja yang bisa kita pilih untuk ekspor ke Singapura. Kalau gitu sebelumnya saya kenalin dulu partner saya. She's Mutiara. She's the expert in everything on fisheries. Growing up in a fishing village, she spent her whole life dedicated to the sea and exploring the ecosystem itself. Ni hao. Yes. Mas Kenzo tadi ngomong apa soal saya? Saya cuma bilang kalau kamu tuh ahli masalah perikanan dan pengolahan ikan. Tapi kan itu Mas, saya cuma gadis dari desa, dari kampung yang pernah jadi nelayan. Terus seumur hidup saya di laut tuh di doang. Saya bukan ahli. Tapi menurut saya kamu ahli. Gimana dong? Mana aja keberakaannya. Melihat Kayla yang kesakitan buat Ivan langsung menolongnya. Tapi kenapa mereka jadi gemes gini ya? Lengan dan kaki aku memang sakit, tapi yang bikin aku nangis bukan ini. Lihat Mutiara sama Kenzo jauh lebih menyakitkan daripada sakit fisik yang aku rasain sekarang. Di lain sisi, Mutiara yang menjelaskan kepada klien itu membuat Sandra heran. Apalagi Sandra yang jadi ditegur karena dirinya tidak suka memegang seafood. Biasanya kesegaran ikan bertahan 5-7 hari dan maksimal ditaruhnya di suhu yang 4 derajat Celcius.
Ya kalau di kampung saya dulu biasanya ditaruh balok es aja di sekitarnya untuk nahanin dingin dan juga kebekuan kesegaran ikannya. Tapi karena ini ikan yang mau diekspor, jadi lebih baik ikannya itu dibekukan dulu di suhu minus 28 sampai 23 derajat Celcius. Dan lebih baik lagi kalau emang ikannya baru ditangkap, ikannya masih segar, dibersihkan, langsung dibuang juga darahnya. Dan habis itu baru dibekukan. Itu bakalan lebih lama lagi bertahannya. So, she said that the K is on temperature of the fish. Pintar juga sih ubur-ubur. Ya wajar sih. Kan sama-sama hidup di laut dulunya. Ubur-ubur pasti kan udah bestian juga sama ikan. Ini salah satu contoh ikan segar. Matanya masih jernih. Terus di bagian insangnya masih ada warna pink-pinknya, bukan warna merah pekat ya, tapi merah muda. Dan juga dia wanginya nggak amis berlebihan. Jadi ini ikan yang fresh. Nek, coba kasih lihat. Oh my god. Miss Sandra, this is seafood business. You have to get used to the smell of the ocean. Yeah, of course I'll try better. Mr. Lim, apologize. Miss Kiss jadi khawatir kalau Sandra akan punya rencana jahat untuk Mutiara. Di saat Dikta dan Aurel ngobrol banyak hal sampai membuat Miss Kiss gemas. Ivan juga sedang membawa Kayla pergi ke tukang pijat karena kakinya memar. Bahkan Ivan juga menguatkan Kayla yang sedang sedih. Kamu gak apa-apa? Kayaknya bukan cuma kaki kamu doang yang sakit. Lagi ada masalah. Aku cuma mau pergi dari Kenzo, Van. Aku gak bisa kalau harus ngeliat dia terus berduaan sama Mutiara. It's okay. Aku ngerti kok. Nah, aku juga pernah ngerasain itu. Sayang sama orang, tapi kita lihat orang itu cinta sama orang lain. But that's okay. Karena aku yakin kamu bakal dapet cowok yang beneran sayang sama kamu. Bukan cuman, ya kasihan aja. So go smile. Nah, itu kan bisa. Tuh kan Kiss first. Sandra meminta Mutiara untuk menemaninya. Tapi karena ingat semua sikap Sandra membuat Mutiara menolaknya. Pas Sandra kayak anak kecil aja. Kayak anak sekolahan. Kita lihat aja harus ditemenin. Aduh, tapi Sandra nggak nyerah. Dia mencari cara untuk masuk ke cold storage itu. Ini bikin Miss Kiss khawatir. Bahkan dia rela membayar orang. Dan dirinya juga meminta orang itu memanggil Mutiara tanpa Kenzo tahu. Gemes banget ya Kiss first melihat Dikta yang berduaan sama Aurel. Tiba-tiba aja Aditya menghubungi Aurel langsung ingin menjemputnya. Jelas-jelas ini hanya kesempatan untuk Aditya. Setelah Rianti yang tahu di mana kepergian Aurel, tentunya dia langsung menghalangi Aditya. Tapi ini ujung-ujungnya membuat keributan bagi mereka. Hah? Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau kamu jujur. Mas, jangan pergi. Udah, lepas. Kamu nggak
boleh pergi. Minggir! Aku bilang jangan pergi. Lepas! Mas, aku mohon jangan pergi, Mas. Mas Aditya, kamu nggak ngehargain aku, kamu keterlaluan, Mas Aditya. Sampai membuat Ipa nggak tega. Kenzo yang dihubungi oleh Rianti membuat dirinya meninggalkan Mutiara. Dan ini membuat Mutiara diajak pergi oleh karyawan pabrik. Miss Kiss jadi takut kalau ini rencana Sandra. Silakan, Bu. Makasih banyak ya, Mas. Saya tinggal ya, Bu. Kiss first. Sandra menunggu itu dan mengunci Mutiara di sana. Tega banget. Miss Kiss benar-benar khawatir melihat Mutiara yang nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Bahkan Mutiara kedinginan. Setelah pertemuan Kenzo dan Mr. Lim selesai, Sandra langsung mengajaknya pulang. Tapi dirinya jadi khawatir dengan keberadaan Mutiara. Bagaimanapun, omongan Sandra nggak bisa dipercaya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat. Kok HP-nya nggak aktif ya? Kamu pulang dulu aja, aku pengen cari Mutiara dulu. Kenapa? Masa aku pulang sendiri? Mas, ya pulang bareng dong. Lagian Mutiara baik-baik aja kok. Kamu yakin kamu bisa percaya, Sandra? Kok kamu jadi nggak percaya gini ya sama aku? Emang bisa dipercaya? Bisa dipegang omongannya? Setelah apa yang terjadi selama ini? Sandra jadi panik melihat Kenzo yang mencari keberadaan Mutiara. Tapi tiba-tiba aja Sandra tertimpa box. Ini karena dirinya yang kena apesnya sendiri. Sandra? Sandra yang pingsan membuat Kenzo harus membawa Sandra. Duh, gimana dengan nasib Mutiara? Mutiara mencari sinyal untuk menghubungi Kenzo. Mas Kenzo, saya kedinginan. Kedinginan? Kedinginan apaan sih siang-siang panas kayak gini juga? Dan ketika Kenzo mendapatkan pesan, dia malah bingung dan dirinya mencoba menghubungi siapapun. Ketika Sandra sudah sadar, Kenzo akan segera melanjutkan mencari Mutiara. Bahkan, Kenzo lebih memilih untuk menurunkan Sandra. Yakin kamu harus nganterin aku, ini kepalaku sakit banget. Kamu nggak lagi ngerjain Mutiara kan, Sandra? Enggak. Ngapain aku ngerjain Mutiara? Lagian kan tadi Mutiara mau pamit pulang duluan. Kalau emang tadi Mutiara pamit duluan, kenapa dia nggak pamit sama aku? Kalau emang aku sesibuk itu, dia kan bisa kirim chat lu ke aku. Dia buru-buru kali. Lagian ngapain nanya aku sih? Kamu tanya aja langsung sama Mutiaranya, kan Mutiara yang pamit. Aku udah capek banget deh. Kamu tuh nuduh-nuduh aku terus, mendingan aku sekarang turun aja, turunin aku bisa pulang naik taksi sendiri. Ya udah. Bagaimanapun Sandra jadi panik. Sandra yang diturunin membuat dirinya kesal. Apalagi Sandra yang HP-nya kehabisan baterai. Miss Kiss dibuat khawatir.
dengan keberadaan Mutiara yang kedinginan. Tapi musibah ini tepat membuat Rianti juga merasakan hal yang sama. Nah, buat MKislovers yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.